Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 pada materi kisah teladan Luqmanul Hakim. Semoga yang menyimak pelajaran pada kesempatan kali ini diberi kesehatan oleh Allah dan selalu diberi hikmah sebagaimana hikmah yang diberikan Allah kepada Luqmanul Hakim. Pelajaran hari ini mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pelajaran ke-10. Meneladani Luqmanul Hakim. Siapa di antara kita ingin masuk surga? Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah takwa yang tinggi. Takwa kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika kita ingin menjadi penghuni surga, maka teladanilah para nabi dan orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim. Siapakah Luqmanul Hakim itu? Dia bukan seorang nabi, tetapi dia adalah seorang yang soleh, yang kisahnya dimuat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dalam surah, yaitu surah Luqman. Selanjutnya, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kisah Luqman dan keteladanan Luqmanul Hakim. Luqman adalah orang yang soleh yang disebut dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul beliau, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Ba'ura bin Nadur bin Torihoh. Sedangkan Torihoh adalah Azar, ayah Ibrahim. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah qadhi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah atau Ethiopia atau dikenal sekarang dengan Sudan. Luqman bekerja sebagai penggembala kambing. Namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut Luqman al-Hakim, yaitu artinya Luqman yang bijaksana. Banyak kisah keteladanan dari Luqman al-Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Taron. Salah satu contohnya hikmah yang bisa kita pelajari dari cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim memerintahkan kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, nasihat Luqman, "Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya atau Allah akan membalasnya." Nasihat Luqman yang ketiga, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Dan nasihat yang keempat, "Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh." Dan nasihat Luqman yang kelima adalah, "Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu." Teladanan yang bisa kita ambil dari Luqmanul Hakim adalah yang pertama, kita bisa mengambil sikap dalam hidup kita, yaitu bersikap bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Demikian juga Luqmanul Hakim. Banyak orang yang menertawakannya saat bersama anaknya naik keledai. Luqman tidak tersinggung.
Dengan bijak dia memberi penjelasan kepada anaknya tentang sikap orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa kepada anaknya bahwa kebanyakan orang yang melihat perilaku orang lain dan menyadari perilakunya adalah salah atau benar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan bersikap bijaksana. Saat bermain dengan teman atau belajar kelompok, jangan mudah marah dengan ucapan atau perilaku teman. Ucapan yang baik didengarkan, sedangkan ucapan yang tidak baik abaikan saja. Jangan terpancing untuk ikut-ikutan marah. Itulah contoh tindakan yang suka menasihati dengan kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah saling nasihat-menasihati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap bersabar menjalani kehidupan. Luqman Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat tersebut banyak terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya nasihat tersebut ditujukan pada anaknya, tetapi dapat digunakan untuk semua umat manusia. Misalkan Luqman Hakim menasihati anaknya agar tidak sirik dan tidak sombong, agar taat beribadah dan hidup sederhana. Kita juga dapat meneladani sifat Luqmanul Hakim. Jika ada teman yang tidak menaati peraturan atau tidak menjalankan kewajiban, sebaiknya dinasihati. Bahkan saat waktu sholat tiba, ajalah teman-temanmu sholat berjamaah. Ketika piket, ajalah teman-temanmu bergotong royong mengerjakannya. Jika ada PR, ingatkanlah teman-temanmu untuk mengerjakannya di rumah. Itu adalah contoh memberi nasihat untuk kebenaran. Di rumah kamu pun dapat memberi nasihat kepada adikmu dan